Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi satu informasi di mana sebagaimana kita ketahui bahwa pada seleksi P3K 2022 yang sedang digelar ini, banyak yang kecewa para honorer oleh karena tidak mendapatkan formasi. Nah, Bapak Ibu, yang tidak dapat formasi jangan kecewa, karena ada peluang emas bagi honorer yang tidak dapat formasi P3K 2022. Simak info berikut. Seleksi CPNS 2023 jadi solusi bagi tenaga honorer yang tak dapat formasi P3K 2022. Begini penjelasan Kemenpan RB. Tenaga honorer yang tak dapat formasi pada seleksi P3K 2022, katanya jangan putus asa. Masih ada seleksi CPNS 2023 yang menunggu untuk diperjuangkan kembali. Dikabarkan bahwa seleksi CPNS 2023 akan dibuka, sehingga tenaga honorer yang gagal dalam seleksi P3K 2022 berkesempatan untuk mengikutinya. Pemerintah saat ini sedang menghitung kebutuhan formasi pada seleksi CPNS 2023 di seluruh wilayah Indonesia. Rencana rekrutmen seleksi CPNS tahun depan telah disampaikan langsung oleh Alex Denny selaku Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB dalam acara sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan seleksi P3K 2022 di YouTube Kemenpan RB. Menurut Alex Denny, pengadaan ASN tahun ini hanya fokus pada P3K saja dikarenakan pemerintah masih menghitung kebutuhan PNS. Untuk sementara fokus pada P3K dulu, karena PNS ini masih kita kaji terus. Berapa sih butuhnya kita ini dalam jangka panjang? Ini kata Alex Denny. Dijelaskan Alex Denny bahwa terdapat tugas-tugas PNS yang saat ini sudah dapat digantikan oleh tenaga mesin, sehingga perlu diperhitungkan dengan tepat. Katanya jangan sampai kita rekrut PNS sebanyak-banyaknya, ternyata kebutuhannya sudah tidak sebanyak itu pada saat instansi berlomba-lomba melakukan digitalisasi, jelas Alex Denny. Perlu diketahui bahwa saat ini seluruh instansi pemerintah sedang berlomba-lomba menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan digitalisasi. Oleh karena itu, pengadaan ASN tahun ini hanya difokuskan pada seleksi P3K 2022 dan tidak merekrut CPNS 2022 karena memang untuk rekrutmen CPNS itu akan dilaksanakan tahun depan tahun 2023. Setelah kebutuhan PNS dihitung ulang, pemerintah berencana untuk merekrut kembali melalui seleksi CPNS 2023 tahun depan. Katanya insya Allah 2023 setelah kita coba kaji ulang nanti, ketemu kebutuhannya, kemudian PNS tentu kita rekrut kembali sesuai dengan prioritasnya, tegas Alex Denny. Pengadaan rekrutmen P3K 2022 ini berfokus pada pelayanan dasar yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini adalah guru dan tenaga kesehatan, kata Alex. Guru honorer dan tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi dapat diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K, terutama bagi honorer kategori 2 atau THK 2. Kalau tidak, nanti tidak selesai-selesai, sementara kita rekrut terus yang baru, imbuh Alex Denny. Pada tahun 2021, menurut Alex Denny sebenarnya pemerintah sudah memberikan afirmasi kepada THK 2 dan tenaga honorer yang mempunyai sertifikasi dan berusia di atas 35 tahun. Akan tetapi proses tersebut belum menyelesaikan masalah. Hal ini karena THK 2 yang lulus afirmasi dan lulus ambang batas kalah saing dengan pelamar umum sehingga formasinya diisi oleh pelamar umum. Nah, belajar dari hal tersebut, menurut Alex Denny, proses rekrutmen pengadaan ASN akan terus diperbaiki mulai tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Perlu diketahui bahwa sebelumnya Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Kemenpan RB, Abbas Bagia mengatakan, seleksi CPNS 2023 akan kembali dibuka. Hal itu disampaikan oleh Abbas Bagia yang menjawab pertanyaan kepala daerah dalam rapat koordinasi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) pada bulan September 2022 yang lalu. Kapan merekrut PNS? Insya Allah tahun depan kami juga berencana akan mengalokasikan
untuk merekrut jabatan-jabatan ASN tertentu yang memang sangat dibutuhkan dalam sistem karir PNS. Ini kata Abah Subagia di depan para bupati se-Indonesia. Berarti ini bisa diyakini Bapak Ibu ya, bahwa memang perekrutan CPNS tahun 2023 itu akan diselenggarakan sesuai dengan pernyataan Abah Subagia di depan para bupati seluruh Indonesia. Abah Subagia menjelaskan bahwa tahun depan ada rekrutmen CPNS dengan kebutuhan formasi seperti agen, hakim, jaksa, dan tenaga-tenaga lainnya. Demikian informasi tentang seleksi CPNS 2023 yang dapat menjadi solusi bagi tenaga honorer yang tidak mendapatkan formasi P3K 2022. Nah, ini informasinya Bapak Ibu, siapkan mental, siapkan akademik, dan siapkan segala hal yang ada hubungannya dengan seleksi CPNS tahun 2023 ke depan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Kiranya informasi ini menjadi realita, dan ketika jadi realita berarti benar bahwa solusi untuk menyelesaikan permasalahan honorer di tanah air. Demikian, terima kasih.